Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farida Iranti, calon guru penggerak dari Angkatan 5. Oh iya. Saya perkenalkan diri dari SDN Sukabumi Timur 03. Selamat salam. Iya, silakan Pak. Oke, baik, saya sendiri Pak Yayan Supiana dari kebetulan mantan kepala sekolah kali ya. Kalau sekarang diberikan amanah untuk memegang kepala sekolah SD dan SMP gitu ya. Mungkin apa yang bisa kami bantu? Iya, saya akan wawancara selaku ini tugas kami dari guru penggerak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, yang pertama bagaimana nih Bapak ketika menghadapi suatu masalah ya, melihat itu suatu dilema etika atau bujukan moral? Kalau dihadapkan dua masalah yang sama-sama sebetulnya mengharuskan untuk diputuskan dan bersikap adil kedua-duanya nggak mungkin. Biasanya sih saya kalau di sekolah mencari pertimbangan mana yang lebih maslahat. Maslahat itu dalam artian dampak dari keputusan itu gitu ya. Kalau itu dampaknya mudaratnya lebih besar, berarti kita tanggalkan dulu sementara sambil mencari solusi yang lain. Tapi kalau misalkan sekiranya dampaknya nggak signifikan, ya sudah kita mengambil keputusan secara tegas. Walaupun misalkan antar kebijakan yang sudah kita tetapkan aturan, ternyata dampaknya ketika diterapkan, contoh seperti inilah, dalam aturan itu menghendaki setiap guru itu wajib hadir tepat waktu misalkan ya, dan itu tidak terkecuali siapapun wajib hadir tepat waktu. Tetapi ketika ada guru-guru yang memang dengan kondisinya tidak bisa karena kondisi fisiknya atau karena perjalanan mengalami hal sesuatu terkendala gitu ya. Saya contohnya langsung konkretnya di sekolah lah. Ada guru yang ketika hak datang itu selalu telat. Kalau secara aturan main sih udah kena SP ya. Satu kali, dua kali diingatkan, 3 kali SP 1 udah, tetapi lihat dari masalahnya. Ketika kami identifikasi masalahnya, kenapa masalahnya, salah satunya adalah faktor kendaraan. Dia sudah berusaha seoptimal mungkin berangkat dari rumah itu pagi-pagi bahkan subuh langsung jalan, tapi terkendala dengan kayaknya misalkan mengalami sesuatu sehingga datang ke sekolah selalu di luar dari ketepatan. Artinya selisih antara 5 sampai 10 menit gitu. Maka dari situ maka keluarlah yang namanya kebijaksanaan. Karena melihat dari dampaknya ketika kami memang konsekuensi harus di-SK-kan keluar, ya si guru ini punya potensi lain dalam hal artinya kesungguhannya dia di dalam pengabdiannya, loyalitasnya, termasuk juga dalam penguasaan kompetensi mengajarnya kan bagus. Ya kami pertimbangan lagi, makanya ada keluar kebijaksanaan buat guru ini. Ya sudah, diberi kebijaksanaan sepanjang ada hal-hal yang tidak diada-adakan gitu lah alasan itu. Tapi memang kami juga lihat kan dibedakan antara memang unsur kesengajaan sama yang tidak. Kalau kesengajaan itu ya masalahnya dicari-cari, tapi kalau memang tidak sengaja memang faktornya sedemikian adanya gitu. Jadi ketika ada masalah hadapnya itu ya kami cari mana yang mudaratnya lebih kecil, itulah yang kami putuskan. Yang resikonya ya. Nah, resikonya betul. Yang dampaknya lebih kecil ya, dampak negatifnya lebih kecil. Betul. Sambil nanti cari solusi kiranya apa, kebijakan apa lagi atau solusi apa lagi yang menjadi win-win solution lah buat sekolah, buat gawe sendiri gitu. Atau apabila misalkan ada dua hal yang permasalahan antara guru dengan orang tua. Di satu sisi guru sebagai SDM di sekolah itu berkewajiban memberikan sebuah penegasan kepada orang tua yang kadang-kadang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan gitu. Tapi di sisi lagi-lagi orang tua ngotot karena kebenaran dan prinsipnya yang namanya pendidikan harus begini gitu. Makanya kami coba didalamin dulu
masalahnya apa sih gitu kan. Sekiranya itu orang tua benar dengan prinsipnya, kemudian guru benar dengan aturannya gitu, Iya. maka kita lihat lagi. Kalau itu dampaknya kecil buat keputusan membenarkan si guru kepada orang tua, ya kami akan benarkan pendapat si guru tadi. Tapi kalau memang dampaknya besar, resikonya besar, ya kami juga dilihat lagi. Mungkin ini menjadi evaluasi sekolah untuk tidak atau untuk mengakomodir kepentingan orang tua tadi gitu, seperti itu. Iya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Kemudian kalau ini ya Pak, seandainya ada Bapak harus mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama ya, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan tuh ya. Bagaimana tuh Bapak mengambil keputusan? Ya. Pastinya mengambil kemaslahatan yang lebih banyak. Kalau tadi kan ada masalah yang berbenturan, tapi resikonya kami diambil resiko yang sedikit. Tapi ketika dua-duanya baik, ya pastinya akan mengambil kemaslahatan kebaikan yang lebih banyak dampaknya gitu, seperti itu. Yang lebih banyak positifnya itulah yang diambil ya. Betul. Kalau dua-duanya sama-sama baik ya Pak ya. Betul, sama-sama baik. Memang sih kalau ada pilihan ketiga pasti pilihan ketiga ya. Iya, maunya sih seperti itu ya Pak. Iya. Kemudian selama ini dalam mengambil keputusan sendiri Bapak punya trik atau langkah-langkah khusus nggak? Ya, langkah-langkahnya kalau misalkan ada masalah itu kami sebelum dibicarakan dengan manajemen, pastikan dulu masalahnya itu diidentifikasi akar masalahnya apa gitu ya. Ketika memang sudah ketemu akar masalahnya, baru kita minta pandangan pertimbangan dari teman-teman seperti apa. Kalau itu juga tidak memberikan kepuasan secara batin ya, ini dampaknya begini-begini, kalau kita tetapkan pasti akan ini, ya sudah bismillah gitu ya. Kita akan putuskan walaupun itu misalkan bertolak belakang atau tidak sesuai dengan masukan-masukan yang dari manajemen seperti itu. Tapi selama ini sih kebanyakan ya minta pandangan dari manajemen, dan itu kan ada kumpul beberapa orang, sehingga pandangan-pandangan itu bisa menguatkan kita gitu ya. Si A memberikan komentar seperti ini, si B seperti ini. Nah ketika ada dualisme pendapat itu, mana yang lebih menguatkan kita, sudah itu kita putuskan. Seperti itu ya Pak. Jadi ada minta masukan juga ya dari guru-guru dan yang lainnya. Yang lainnya, bahkan kalau memang tidak cukup dengan tadi di level manajemen, kita minta juga saran dari yayasan seperti apa saat masuk-masukannya gitu. Tapi selama ini si yayasan dalam hal keputusan itu selalu memberikan ya silahkan klien putuskan gitu kan. Memberikan kewenangan penuh gitu untuk memutuskan, kecuali mungkin ada hal-hal yang sifatnya yang menyangkut kelembagaan, pasti yayasan punya banyak andil gitu. Iya. Kalau dalam mengambil keputusan itu kira-kira ada tantangannya nggak Pak selama ini? Oh pastinya. Pastinya ada resiko-resiko, tantangan pasti ada. Ada tantangannya ya. Karena ketika keputusan ini dikeluarkan, ya namanya keputusan pasti ada yang senang, ada yang nggak senang gitu kan. Iya. Ketika yang nggak senang ya kita siap-siap aja, asal kita punya argumentasi yang rasional yang diterima oleh kebanyakan, insya Allah sih kita baik-baik aja sih. Biasanya kalau misalkan keputusan tadi tuh, yang kadang-kadang kita kurang mengakomodir pertimbangan yang menurutnya itu kayaknya salah, tapi dampaknya bagus gitu. Ya, kita berprinsip akan ketegasan tadi tuh, udah diputuskan ya, tiba-tiba setelah itu baru berhari-hari kepikiran dan itu yang menjadi tantangan buat kami. Kadang-kadang ya termasuk stresnya kadang, makanya bisa dibayangkan kalau menjadi seorang pemimpin ya, kayak itu di level lurah, camat, sampai presiden, itu ketika mengeluarkan kebijakan fatal, waduh kayaknya stresnya luar biasa. Cukup sulit juga ya ternyata ya mengambil keputusan itu ya Pak ya. Karena maunya sih ya untuk kebaikan bersama ya, tapi jarang sekali ya pasti ada. Pasti. Ya. Namanya orang ada yang setuju, ada yang setuju. Itu kendalanya atau tantangannya ya Pak ya. Iya. Kemudian kira-kira Bapak ada jadwal khusus nggak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah?
tergantung dari masalahnya ya. Kalau kan biasanya evaluasi pekanan, ada evaluasi bulanan. Kalau misalnya dalam pekan itu ada masalah yang sifatnya harus segera, ya segera diputuskan. Tetapi kalau memang itu tidak mungkin atau tidak menuntut untuk segerakan dengan keputusan, tadi tetap kita mencarikan solusi yang sekiranya bisa memberikan maslahat buat yang punya tadi masalah tersebut. Yang jelas sih masalah harus segera diselesaikan. Cuma prinsip tadi sejauh mana dampaknya itu kan, misalnya gini, ketika ada masalah pastinya kita kan harus mendalami dulu masalahnya. Ada kasus anak di sekolah mengambil uang, uang entah itu uang gurunya atau tabungan atau temannya sendiri, kan kita harus telusuri laporan itu. Terutama kita cari tahu dulu benar atau tidak, pastikan CCTV-nya nyala atau tidak, kemudian kita lihat lagi CCTV-nya. Kalau memang buktinya kuat, nah sudah minta ayo segera diselesaikan hari itu juga kan udah ada bukti kuat. Tapi kalau belum, wah itu harus hati-hati. Tapi kan jangan sampai kita menjas anak tanpa ada bukti, ya itu kan bumerang buat semuanya gitu. Terus selanjutnya nih, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ada nggak seorang tuh yang apa ya, motivasi atau apa ya, jadi rujukan gitu Pak dalam Bapak? Pastinya sih di sekolah ada ya, di sekolah ada orang-orang yang dianggap punya kompetensi atau punya apa sih namanya ya, pengalaman dirinya itu lebih bijaksana gitu lah. Ya pasti ketika mau itu, terutama sih kalau sekolah lebih kepada yang dituakan. Kalau saya sendiri di sekolah itu, karena yang dituakan itu dianggap adalah yayasan, dan secara pengalaman macam, paling tidak kami minta pertimbangan itu kepada beliau. Gimana Ustaz? Gini, ya sudah kita begini. Ada pertimbangan yang sifatnya dialog dan memberikan kebebasan ke kami untuk memutuskan. Itu sih. Jadi dari semua hal itu Pak, kira-kira ada pengalaman yang bisa diambil nggak Pak dari mengambil keputusan ini? Ada nggak satu pengalaman yang ketika dilema etika tuh muncul gitu ya Pak? Ada nggak ada pengalaman yang bisa diambil? Ya mungkin masalah yang banyak sih, masalah seperti itu mungkin salah satu contoh lah. Ketika misalkan ada masalah tuntutan orang tua untuk menyekolahkan lanjutan di SDIT, artinya mengharap bahwa SDIT punya SKMPIT gitu ya. Itu kan keputusan lama dari ketika wawancara calon orang tua siswa, dan yang calon itu sudah punya kakaknya sebelumnya, dia menuntut agar bisa ada lanjutan. Dan itu ketika kita lempar di tangan manajemen misalkan, ya di mana lagi orang udah terbatas begini tempatnya segala macam. Jadi tidak ada ayo buat enggak. Jadi karena memang kenyataannya nggak mungkin mendirikan SMP sementara SD aja terbatas gitu kan, lingkup masuk segala macam. Tapi itu masalahnya terus berlanjut. Setiap tahun kami dituntut oleh orang tua siswa untuk mengadakan begitu gitu ya. Dan hampir tiap tahun itu ada aja orang tua yang mengeluhkan dengan anaknya masuk ke sekolah lanjutannya begini sampai akhirnya kami merasakan sendiri ketika kita sudah punya anak, oh ternyata masuk SMP itu benar orang tua yang punya anak itu tidak mudah, karena secara psikologis orang tuh banyak faktor pertimbangan. Mau masuk pesantren ini anaknya nggak siap, mau masuk negeri orang tuanya ragu segala macam gitu ya. Akhirnya ya ini mungkin sebuah jalan, kita bismillah. Nah dari situ kami coba dibuatkan desain alternatif, kemudian kami minta pandangan dari yayasan. Walaupun awalnya pandangan yayasan juga mungkin berpikir mungkin nggak nih, tapi ketika kami udah yakinkan dan itu dikuatkan oleh tadi teman orang tua yang lain, tadi sudah cukup banyak orang tua yang itu, sehingga kami bisa memutuskan untuk minta izin untuk menjadi dinas. Karena alhamdulillah ketika udah izin baru ternyata bisa ini gitu. Berarti perlu itu ya, pengambilan keputusan juga perlu proses panjang gitu ya. Panjang itu. Sekali ya. Dan itu pengalaman berharga dan alhamdulillah
menghasilkan Iya, sesuatu yang baik ya Pak ya. Itu sama dulu pernah sekolah yang di sana tuh, yang di KIS kan. Oke, ya. Wah, sampai saya dengan teman itu hampir sempat mau bukan apa ya, untuk gara-gara saya sih sebenarnya niat awalnya tuh nggak besar. Dulu itu kan pertama kan ada beban moral, setiap tahun orang tua siswa yang mendaftar sekolah tuh banyak. Sementara daya tampung sekolah kan terbatas. Iya. Sampai nangis-nangis orang tua masuk, aduh saya udah gimana lagi solusinya. Nah, dulu sebelum ada kebijakan kita memberikan PPDB itu dibuka untuk umum, artinya pemasukan blok gitu. Betul. Nah, tapi tidak ada kebijakan itu, cukup di sekolah dulu deh, baru dibuka umum gitu. Itu agak sedikit lebih lebih menghadapi orang tua tidak terlalu fatal seperti dulu. Nah, ketika itu kami berinisiatif harus cari sekolah-sekolah yang bisa diajak kerjasama kalau tidak menjadi rujukan. Karena sekolah ini dialami ternyata ada kurang pas dengan yayasan yang itu yang dia punya. Nah, kebetulan ada sekolah yang bisa dikenalkan dengan salah satu pewaris sekolah yang mulai di sana, dan sekolah itu sudah cukup lama tidak operasi. Sementara secara pelajarin punya histori yang luar biasa itu dari seorang Syekh Kiai itu yang mewakafkan tanah itu. Dan sayang kalau di kota ada tanah tidak cuma hanya begitu doang wakaf itu. Awalnya ketika kami bertemu dengan teman-teman itu, ya dianggapnya saya itu menyalahi aturan. Memang salah satu aturan kepegawaian adalah kita tidak boleh mengangkat tidak boleh bekerja di tempat yang lain. Saya sih waktu itu bukan bekerja, prinsipnya ini mengembangkan. Karena coba kami tawarkan ke yayasan, gimana kalau yayasan ini bisa mengambil alih kerjasama untuk membangun sekolah ini, kalau tidak ada alternatif. Yayasan waktu itu masuk pertimbangannya adalah dia bilang, Ryan, kalau kita masih ada ruang untuk mengembangkan, udah kembangkan internal aja dulu. Artinya kalau misalkan ruangnya terbatas dan masih ada lahan, udah bikin bangun aja baru gitu. Makanya dan di situ secara kebijakannya sudah kami ngikutin Samina, makanya kami bangun di sana. Terus secara moral waktu itu kami sudah keikat obrolan dengan yang punya itunya, bagaimana sekolah ini bisa kami optimal dimanfaatkan buat kemaslahatan itu. Dan prinsipnya waktu itu pernah ada guru yang bilang, ini tanah bermasalah, kalau tidak ada yang menyelesaikan sampai kiamat pun tetap bermasalah gitu. Nah di situ kami terpanggil, udah bismillah ada teman-teman, bismillah dengan izin Allah kita melangkah di luar dari, karena yayasan yang kami di Al-Mubarak itu sudah mungkin itu tidak siap gitu lah. Sudah di luar dari itu sendiri tuh. Awalnya itu betul ketika saya tahu bahwa saya terlibat di sana seolah-olah membuka sekolah baru itu ramai gitu kan. Tapi setelah tahu bahwa yang kami kami gagas itu bukan semata-mata kepentingan pribadi ini, karena memang seperti kemaslahatan obat banyak yang minta. Dan alhamdulillah ketika udah berjalan ya sudah, alhamdulillah ternyata banyak dirasakan manfaatnya buat yang lain juga. Berarti keputusan itu juga ini ya, perlu dibuktikan juga ya Pak, hasil keputusan Pasti. itu ternyata baik gitu ya. Betul. Baik Pak, terima kasih banyak atas wawancara ini. Saya mohon izin nanti dipublikasikan ya Pak. Oke, baik, saya silakan mau. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Oke, sama-sama. Kami juga mau belajar nanti dengan guru-guru penggerak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.